Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Limnologi, kelas M02. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kimia air, yaitu karbon dioksida atau yang biasa disebut dengan CO2. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Maritza Sevalia Rusida, Lara Aulia Fitri, Putri Amelia Rahmawati, Alvina Mufidah Putriyanti, Muhammad Dimas Yusuf Rafi Ansyah, Kamaldi Maulan, Muhammad Raihan Agnia Latif, Hana Nuralia Pramestianto, Konita Imaniar Fitroya, dan Muhammad Rafi Al-Fauzan. Pada presentasi kali ini, terdapat beberapa topik pembahasan meliputi yang pertama pengertian, yang kedua sumber CO2 dalam perairan, yang ketiga sifat, yang keempat bentuk CO2 dalam air, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi, yang keenam kegunaan dan manfaat, yang ketujuh metode pengukuran CO2 terlarut. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari CO2. Karbon dioksida dalam air berasal dari pengikatan langsung dari udara bebas dan melalui proses respirasi organisme. Meskipun CO2 sangat mudah larut dalam air, tetapi umumnya berada dalam keadaan terikat dengan air membentuk asam karbonat atau H2CO3. Karbon dioksida dalam perairan sangat dibutuhkan terutama oleh tumbuh-tumbuhan air termasuk algae untuk fotosintesis. Karbon dioksida sangat mudah larut dalam air, namun hanya sedikit yang berada dalam larutan biasa karena jumlahnya dalam udara atmosfer yang sangat sedikit. Selain itu, dekomposisi bahan organik dan pernafasan tumbuhan dan hewan memberi sumbangan pada karbon dioksida yang sudah ada. Pergerakan air melalui vegetasi dan tanah mengambil karbon dioksida yang ada tanah. Karbon dioksida bergabung secara kimiawi dengan air membentuk asam karbonat yang mempengaruhi pH air. Kemudian yang kedua ada sumber karbon dioksida di dalam perairan. Yang pertama dari difusi atmosfer. Karbon dioksida yang terdapat di atmosfer mengalami difusi secara langsung ke dalam air. Yang kedua dari air hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara teoritis memiliki kandungan karbon dioksida sebesar 0,55 sampai 0,60 mg per liter. Berasal dari karbon dioksida yang terdapat di atmosfer. Yang ketiga ada air yang melewati tanah organik. Tanah organik yang mengalami dekomposisi mengandung relatif banyak karbon dioksida sebagai hasil dari proses dekomposisi. Karbon dioksida hasil dekomposisi ini akan larut ke dalam air. Kemudian yang keempat ada respirasi tumbuhan, hewan, dan bakteri anaerob maupun aerob. Respirasi tumbuhan dan hewan mengeluarkan karbon dioksida. Dekomposisi bahan organik pada kondisi aerob menghasilkan karbon dioksida sebagai salah satu produk akhir. Dekomposisi anaerob karbohidrat pada bagian dasar perairan akan menghasilkan karbon dioksida sebagai produk akhir. Karbon dioksida dari udara selalu bertukar dengan yang ada di air jika air dan udara bersentuhan. Selanjutnya, yang ketiga adalah sifat dari karbon dioksida. Sifatnya yang pertama adalah mudah larut dalam air dingin, lalu tidak berbau dan tidak berwarna, lalu karbon dioksida termasuk gas yang reaktif dan banyak terdapat dalam air laut. Karbon dioksida merupakan salah satu gas respirasi yang penting bagi sistem perairan. Kandungan karbon dioksida bebas dipengaruhi oleh kandungan bahan organik terurai, suhu, pH, dan aktivitas fotosintesis. Naiknya karbon dioksida selalu diiringi oleh turunnya kadar oksigen terlarut yang diperlukan bagi penapasan hewan-hewan air. Selanjutnya adalah bentuk gas karbon dioksida di dalam air.
Yang pertama, ada karbon dioksida bebas, menjadi salah satu gas terpenting bagi sistem perairan. Kandungannya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bahan organik terurai, suhu, pH, dan aktivitas fotosintesis. Yang selanjutnya adalah karbon dioksida agresif. Karbon dioksida dalam air yang mampu bereaksi dengan marmer atau CaCO3 melarutkan logam dalam pipa logam dan menyebabkan korosi dan kerusakan pada logam dan beton. Dan yang terakhir adalah karbon dioksida kesetimbangan. Yang kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dari CO2 atau karbon dioksida. Yang pertama, temperatur dan tekanan derajat keasaman atau pH, gelombang atau turbulensi, kandungan garam dalam air laut, lapisan minyak, dan kandungan fitoplankton. Yang keenam, ada manfaat dan kegunaan dari CO2. Karbon dioksida dalam perairan sangat dibutuhkan terutama oleh tumbuh-tumbuhan air, termasuk algae untuk fotosintesis. Ada perbedaan mendasar antara fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan akuatik dengan fotosintesis tumbuhan terestrial. Sumber karbon dioksida yang dibutuhkan pada proses fotosintesis tumbuhan terestrial sepenuhnya langsung diambil dari atmosfer. Sementara proses fotosintesis dalam lingkungan akuatik diambil melalui air. Selanjutnya, berdasarkan sumber CO2 yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis, tumbuhan air dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe fontinalis, tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan karbon dioksida bebas, seperti pada lumut air, atau Phonatinalis antipyretica. Yang kedua, tipe Elodea, suatu tumbuhan air yang untuk fotosintesis selain membutuhkan karbon dioksida bebas, juga dalam bentuk ion-ion karbon. Nah, yang ketiga, tipe Scindesmus, tumbuhan yang melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan ion bikarbonat, biasanya dilakukan oleh ganggang hijau. Nah, selanjutnya kita beralih ke metode pengukuran CO2 terlarut. Yang pertama itu yaitu titrimetri. Titrasi sendiri ini proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis. Terus prinsip kerjanya itu menggunakan suatu indikator, yaitu suatu zat yang ditambahkan sampai seluruh reaksi selesai, yang dinyatakan dengan perubahan warna. Perubahan warna ini menandakan telah tercapainya titik akhir titrasi. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Cara kerjanya yaitu cairan sampel ditetesi dengan penotelein. Pada proses ini tidak terdapat perubahan warna yang dikarenakan karena mengandung karbon dioksida. Kemudian dititrasi dengan natrium hidroksida atau NaOH sampai terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Selanjutnya yaitu proses filtrasi dihentikan. Dan yang terakhir, catat jumlah mili titran yang digunakan. Kemudian nilai konsentrasi karbon dioksida terlarut dihitung menggunakan rumus karbon dioksida dalam kurung miligram per liter sama dengan milititran dikali N-titran dikali 44 dikali 1000 dibagi milisampel. Dengan keterangan CO2 merupakan konsentrasi CO2 terlarut dalam air, milititran merupakan volume titran NaOH yang terpakai, N-titran merupakan nilai konstanta N, milisampel merupakan volume cairan sampel yang digunakan. Lalu yang selanjutnya ada CO2 analyzer. CO2 analyzer merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis besarnya gas CO2 pada proses respirasi tanah. Secara umum, struktur komponen CO2 analyzer terdiri dari injection tube dan automatic tester CO2 analyzer. Lalu satuan yang digunakan dalam pengukuran kadar CO2 dengan menggunakan CO analyzer adalah ppm. Prinsip kerja CO2 analyzer adalah sampel disambungkan pada bagian injection tube yang kemudian dibawa melewati saluran injection tube menuju instrumen CO2 analyzer dan langsung dideteksi dengan menggunakan tester atau MV sehingga terlihat besarnya emisi CO2. Selanjutnya, orsat analyzer. Orsat analyzer merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur dan menganalisa gas buang yaitu CO2, O2, dan CO. Bagian-bagian orsat analyzer, masing-masing tabung pipet memiliki isi yang berbeda-beda. Antara lain yang pertama tabung 1
berisi larutan cuproklorid atau CuCl2 untuk mengikat gas CO2. Yang kedua, tabung kedua berisi larutan asam kalium pirogalik untuk mengikat gas O2. Dan yang ketiga, tabung 3 berisi larutan kalium hidroksida atau KOH untuk mengikat gas CO. Kesimpulan, karbon dioksida dalam air berasal dari pengikatan langsung dari udara bebas dan melalui proses respirasi organisme. Meskipun CO2 sangat mudah larut dalam air, tetapi umumnya berada dalam keadaan terikat dengan air membentuk asam karbonat. Karbon dioksida terdapat pada beberapa sumber dalam perairan dan juga memiliki bentuk gas yang terbagi menjadi 3 di dalam air. Selain itu, kelarutan karbon dioksida dalam perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan karbon dioksida memiliki sifat seperti tidak berbau dan tidak berwarna. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur karbon dioksida yaitu menggunakan titrimetri, CO2 analyzer, dan Orsat analyzer. Karbon dioksida dalam perairan sangat dibutuhkan terutama oleh tumbuh-tumbuhan air termasuk algae untuk fotosintesis.